Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Syara. Kali ini kita akan membahas dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Nah, kalian kemarin sudah menjawab satu pertanyaan dari Ibu, dan sekarang kita akan bahas apa saja yang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Dinamika penduduk di Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ini yang dinamakan dinamika penduduk. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Faktornya terdiri dari faktor alami dan faktor non-alami. Kalau faktor alami, kelahiran dan kematian. Faktor non-alami seperti migrasi. Angka kelahiran atau istilah lainnya natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang mengembangkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung kelahiran pronalitas. Pertama, kawin di usia muda. Yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang tiga, tingkat kesehatan dan ekonomi. Yang keempat, dorongan sosial. Yang kelima, seks bebas. Yang keenam, jaminan bahwa pada hari tua akan ada yang merawat. Itu faktor dari pronalitas, kelahirannya jadi banyak. Lalu faktor yang menghambat kelahiran, antinatalitas. Ada program keluarga berencana. Yang kedua, peraturan pemerintah yang menetapkan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan melalui Undang-Undang Pokok Perkawinan. Yang ketiga, pemikiran untuk menunda pernikahan karena alasan ekonomi yang belum mapan. Yang keempat, ada pemberian tunjangan anak hanya dibatasi untuk 2 anak bagi pegawai negeri sipil. Yang kelima, virus atau penyakit yang membuat seorang ibu menunda kelahiran atau kehamilan yang mengakibatkan kematian. 6. Anggapan bahwa anak adalah beban. Yang ke-7, kurang suburnya pasangan muda. Lalu selanjutnya, beberapa angka kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi angka kelahiran kasar. Ini perhitungannya atau CBR. Banyak kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Rumusnya adalah CBR BP dikali K. CBR angka kelahiran kasar, B jumlah bayi lahir yang hidup pada periode tahun tertentu, yang P-nya dibagi P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, konstantanya itu biasanya 1000, berarti dikali 1000 ya. CBR BP dikali 1000. Lalu ada angka kelahiran umum GFR, menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif sekitar 15 sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun dalam periode tahun tertentu. Rumusnya GFR B dibagi PF usia 15 sampai 49 tahun dikali konstantanya itu 1000. CFR itu angka kelahiran umum, B itu jumlah bayi yang lahir selama 1 tahun, lalu PF itu rentan umur 15-49 jumlah penduduk wanita yang reproduktif pada pertengahan tahun dikali konstanta atau dikali 1000. Nah, ini dari angka kelahiran umum GFR. Lalu selanjutnya, angka kelahiran menurut kelompok usia ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu. ASBR BX dibagi PX dikali K atau konstanta. BX itu jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu. PX itu jumlah penduduk wanita kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama dikali 1000 ya. Angka kematian mortalitas. Angka kematian mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian promotalitas, wabah penyakit, peperangan, kekurangan pangan dan air bersih, fasilitas kesehatan yang buruk, dan bencana alam serta kriminalitas. Nah, ini yang meningkatkan angka kematian tinggi. Lalu ada faktor yang menghambat peningkatan angka kematian. Yang pertama ini ada lingkungan hidup sehat. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang tersedia dengan lengkap. Ketiga, ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Yang kelima, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Angka kematian kasar atau crude death rate
CDR menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Di sini ada rumusnya CDR D itu jumlah kematian dalam periode tahun tertentu, yang P-nya itu jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu dikali konstanta atau dikali 1.000. Jadi kematian dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Angka kematian menurut kelompok umur Age Specific Death Rate ASDR ini menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dan 1.000 penduduk kelompok umum tersebut dalam periode tahun tertentu. Rumusnya ASDR DX dibagi PX dikali konstanta. DX itu jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur misalnya 15 tahun pada tahun tertentu. Jumlah penduduk pada kelompok umur dari sekian sampai sekian pada pertengahan tahun. Lalu dikali 1.000. Lalu selanjutnya migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, di sini ada rumusnya lagi. PPT sama dengan L. Artinya jumlah kelahiran dikurang jumlah yang M, jumlah kematian dalam tahun tertentu, ditambah I, imigrasi, dan dikurang E, emigrasi. Nah, ini untuk pertumbuhan total. Lalu ada proyeksi penduduk adalah perhitungan perkiraan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau dasar dengan interval waktu yang ditentukan. Misalkan ditanyakan jumlah penduduk pada tahun 2020. PO-nya itu jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar, misalkan di tahun 2019. Buka kurung 1 ditambah R. R itu tingkat pertumbuhan per tahun gitu. Terus tutup kurung kuadrat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Nanti untuk tugasnya akan dilanjutkan melalui Google Classroom.